Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat
prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin.
Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di Gala Dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori Cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan paksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya.
Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi.
Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan,
Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama dalam
terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ada dua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini
saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya ketua di gedung
keduanya apa lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di Gala Dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli casutan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya keduaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori Cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Tahu-tahu kehabisan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya kedua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo-Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo-Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya.
Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan dua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi.
Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan,
Andin hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli catatan. hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama
terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan jual di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini
saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli Catutan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya dan dua
apa lagu ini? Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di Gala Dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya keduaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Taksis, tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catutan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan juan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori Cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo-Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo-Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya kedua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya.
Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Terpaksa beli Catutan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya kejuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi.
Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan,
Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu Kehabisan dan paksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya kejuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama dalam
terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan jual di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini
Saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan paksa beri Catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya kejuan di gedung
Dua-duanya apa lagu ini? Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beri Catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya dan jual di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri Catatan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya kejuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya.
Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya keduaan di gedongan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi.
Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan,
Andin hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ada dua di gedongan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama dalam
terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli Catutan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini
Saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya kedua di gedung
keduanya apa lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo-Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo-Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di Gala Dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan tak beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya kejuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri Catatan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya ada dua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya.
Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Taksis, tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi.
Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan,
Andin hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli Catutan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya dan juan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama dalam
terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan paksa beli Catutan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan jual di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di Gala Dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Dansis, tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli Catatan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuan di gedung. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli Catatan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya ketuaan di gedongan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori Cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Taksis, tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli Catatan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya kedua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya.
Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan tak beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi.
Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan,
Andin hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Taksis tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli catutan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya keduaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama dalam
terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini
saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya kedua di gedung
apa lagu ini? Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo-Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo-Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di Gala Dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan tak beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya apa lagu ini? Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri Catatan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya dan dua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan, keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air.
Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedongan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi.
Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli casutan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan
Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo-Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo-Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di Gala Dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan paksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya dan dua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya.
Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Asik, tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi.
Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan,
Andin hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan jual di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama dalam
terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Artis tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ada dua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini
saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli Catutan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya ketuan di gedung
Dua-duanya apa lagu ini? Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo-Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo-Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di Gala Dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Taksi tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli casutan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ketuaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori Cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Taksis, tahu-tahu kehabisan. Terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya keduaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo-Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo-Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya.
Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Rasis, tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi.
Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam,
yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Taksis, tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya keduaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air.
Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan tak beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ada tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi.
Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli Catatan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan, kayaknya ada dua
Doanya apa lagu ini? Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo-Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo-Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Momen tiga menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan tak beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad.
Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan tak beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya keduaan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang.
sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka.
Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya kedua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan berusaha beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024.
Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi.
Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb, bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani, di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan. Kayaknya kedua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya.
Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan berusaha beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan jual di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi.
Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan,
Andin hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beri catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya kedua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama dalam
terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan paksa beri catatan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan kayaknya dan dua di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini
Saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi pendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya. Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di gala dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara gala dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara gala dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di gala dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan. Dan terpaksa beli catatan. Hafal dua-duanya. Asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan dua di gedung
Dua-duanya apa lagu ini? Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya, baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meraih polling tertinggi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Keduanya mampu menjadi pilihan masyarakat dengan mendapatkan raihan polling tinggi yang diberikan langsung oleh masyarakat tanah air. Poin tersebut diberikan masyarakat secara daring melalui program The Matchmaker. Tercatat hingga April tidak kurang dari 17 ribuan pengunjung The Matchmaker ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan untuk capres dan cawapres favorit, terutama pada pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Ada momen menarik saat gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023 malam kemarin. Nampak 3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang duduk bersebelahan saat gala dinner KTT ASEAN bersama-sama menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen 3 menteri tersebut menyanyikan lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu diunggah Erick Thohir di akun Instagram maupun TikTok pribadinya.
Dalam video yang dibagikan Erick Thohir, terlihat Prabowo dan Sri Mulyani ikut bernyanyi saat lagu Malam Minggu diputar di Gala Dinner KTT ASEAN. Sri Mulyani dan Prabowo bergantian menyanyikan penggalan lirik lagu Malam Minggu sembari sedikit menggoyangkan badan mereka. Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT ASEAN, mulai dari duduk bersama, diskusi, hingga bernyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Di acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Betawi dan menyambut kedatangan para pemimpin negara dan delegasi. Para pemimpin negara dan juga para delegasi yang hadir saat Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga tampak mengenakan batik. Di antaranya Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, kemudian Perdana Menteri Cina Li Qiang, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian para pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir juga turut menggunakan batik seperti Sultan Brunei Darussalam, yakni Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Di gelaran acara Gala Dinner KTT ASEAN kemarin malam juga ada penampilan dari penyanyi seperti Afgan, Andin, hingga Yura Yunita, serta adanya pentas tarian. Karaokean lagu Benyamin Sueb bareng Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani di Gala Dinner KTT ASEAN. Kasih tahu-tahu kehabisan dan terpaksa beli Catatan Hafal dua-duanya. asiknya nonton dua-duaan, kayaknya dan tuan di gedungan. Dua-duanya hafal lagu ini. Rupanya kita semua cinta Benyamin. Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir digadang-gadang menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab keduanya disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dan sama-sama di-endorse oleh Presiden Jokowi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh peneliti utama Political Weather Station atau PWS Sarazani, tepatnya pada Senin 5 September 2023. Menurutnya, dukungan tersebut kemudian mampu melambungkan nama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Bursa Pilpres 2024. Terbukti dari hasil temuan berbagai lembaga survei, para menteri andalan dan terbaik dari Presiden Jokowi itu memiliki elektabilitas tertinggi di masing-masing kategori. Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres dan Erick Thohir tertinggi di kategori cawapres. Terlebih menurut Sarazani, Prabowo dan Erick Thohir merupakan sosok menteri yang memiliki kinerja baik di dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak heran bila dipasangkan, kedua nama itu otomatis mendapatkan perolehan elektabilitas tertinggi. Pasalnya kapasitas Prabowo dan Erick Thohir memang tidak perlu diragukan lagi. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus mendulang prestasi gemilang. Salah satunya adalah terus memperkuat kerjasama bilateral dengan beberapa negara yang ada di luar negeri, dari mulai Prancis hingga yang terbaru adalah Amerika Serikat. Sementara itu, Erick Thohir berhasil mengemban tugasnya dengan baik sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Di bawah arahannya, baik Kementerian BUMN dan PSSI sama-sama mencatat perolehan prestasi. Ya, hari ini saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Pengamat politik menyebutkan Partai Amanat Nasional atau PAN akan memproyeksikan duet Prabowo Erick Thohir. PAN merupakan motor penggerak dari koalisi besar tersebut. Koalisi kebangsaan sendiri wacananya akan dihuni oleh Partai Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB termasuk PDIP yang masih tentatif. Jika terrealisasi, koalisi ini sudah dapat dipastikan bakal mengusung Prabowo sebagai capresnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Ahmad Hidayah pada Kamis 13 April. Selain munculnya indikasi mendukung Prabowo, muncul pula duet Prabowo Erick Thohir karena melihat kedekatan PAN dengan Menteri BUMN tersebut. Ahmad melihat PAN memang semakin dekat dengan Erick Thohir. Menurutnya baik PAN maupun Erick Thohir akan saling diuntungkan jika keduanya bersinergi satu sama lain. Lebih lanjut, Ahmad melihat bahwa PAN sangat serius dalam merealisasikan koalisi kebangsaan. Selain PAN yang menjadi wadah pertemuan ketua-ketua partai tersebut, Partai Pimpinan Zulkifli Hasan terus bergerak membangun komunikasi dengan para koleganya. Dengan awalnya bertemu atau silaturahmi di DPP PAN, sudah terlihat bahwa PAN akan menjadi penggerak koalisi. Duet Menteri